Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada sahabat tentang kaum yang tampak alim ketika berkumpul, namun zalim pada diri sendiri tatkala sendirian dan sepi. Kaum ini muncul pada akhir zaman menjelang hari kiamat. Mereka melakukan maksiat yang dianggap sepele, namun faktanya justru menghancurkan pahala dari amalan yang sudah dilakukannya. Bahkan meskipun amalan yang dimiliki sudah setinggi gunung Tihamah, namun pahalanya tetap akan musnah. Tindakan maksiat ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan dalam keadaan berani serta menganggap remeh dosa. Lalu apakah kita termasuk dalam kaum yang dikatakan sang Nabi? Berikut ulasannya. Manusia kerap kali menganggap remeh dosa, sehingga mengabaikan tindakan-tindakan yang dianggap tidak merugikan orang lain. Padahal meskipun tidak terhitung menyakiti orang lain, namun apa saja yang melanggar larangan Allah tetap saja berbuah dosa, termasuk melakukan maksiat di kala sepi. Di era kini, saat-saat sepi justru memiliki potensi yang besar bagi diri untuk melakukan tindakan melanggar perintah ilahi. Misalnya dengan kecanggihan teknologi, manusia bisa searching hal-hal yang sangat dilarang agama, seperti menonton film porno, melihat gambar-gambar yang tidak senonoh, membaca artikel yang menimbulkan syahwat dan lain sebagainya. Ini hanya beberapa contoh tindakan yang melanggar tersebut. Masih banyak tindakan lain yang juga bisa menghancurkan pahala yang sudah dikumpulkan selama ini. Keadaan seperti ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari. Dari Sauban, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, "Sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan semisal gunung Tihamah. Namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang bertebaran." Sauban berkata, "Wahai Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka pada kami supaya kami tidak menjadi seperti mereka sedangkan kami tidak mengetahuinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, "Adapun mereka adalah saudara kalian, kulit mereka sama dengan kulit kalian. Mereka menghidupkan malam dengan ibadah seperti kalian. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersepian mereka merobek tirai untuk bisa bermaksiat pada Allah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Bagaimana, apakah kita termasuk dalam kaum yang menggunakan sepi untuk bermaksiat? Tidak hanya tindakan, bermaksiat dengan pikiran-pikiran yang melanggar aturan juga mampu memusnahkan pahala. Karena faktanya, sesama manusia memang tidak mengetahuinya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi kita. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 108 yang artinya, "Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi, dan adalah Allah maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan." Quran surat An-Nisa ayat 108. Sahabat yang beriman, semoga setiap waktu dan segala kondisi kita tetap meneguhkan iman untuk setia hanya mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga niat bertindak untuk bermaksiat di kala sepi dapat terhindari. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dunia menyimpan berbagai misteri yang saat ini masih belum banyak yang menemukan secara logika maupun nalar. Tetapi banyak juga penemuan-penemuan benda aneh yang mungkin tidak masuk akal dan mungkin menyeramkan. Berikut 7 temuan aneh yang pernah ditemukan di dunia. Di antaranya, 1. Peta Piri Reis. Peta tersebut ditulis oleh seorang admiral angkatan laut Turki bernama Piri Reis. Peta tersebut pertama kali ditemukan pada tahun 1929. Yang membuat para ilmuwan kagum dan terkejut dengan peta tersebut adalah si pembuat peta menggambarkan bentuk daratan yang akurat,
Peta tersebut menggambarkan benua Eropa, Afrika Utara, Brasil, dan Antartika. Bukan hanya keakuratannya saja, tetapi peta tersebut bisa menggambarkan benua Antartika yang diperkirakan baru ditemukan 300 tahun kemudian. Peta tersebut menggambarkan benua Antartika dengan detail dari wilayah yang tertutup es selama 6.000 tahun. 2. Mantra sihir Timur Serbia. Sebuah penemuan gulungan yang pernah ditemukan di timur Serbia bersama jasad manusia yang meninggal sekitar 2000 tahun lalu. Lalu gulungan yang dibawanya terbuat dari emas dan perak yang berisi mantra sihir. Konon di dalamnya terdapat kekuatan baik dan jahat yang berada di dalamnya. Dan peneliti berusaha untuk menerjemahkan tepat apa yang mantra tersebut katakan yang menggunakan abjad Yunani. Mantra biasanya ditulis untuk membawa manfaat maupun kutukan bagi mereka yang hidup. Mereka kebanyakan berisi ramuan cinta agar seseorang jatuh cinta, namun ada pula yang berisi kutukan. Meski belum berhasil diterjemahkan, tulisan tersebut akan membawanya pada malaikat atau iblis, dan muncul keyakinan bahwa tulisan tersebut tidak ditulis oleh manusia melainkan iblis. Tiga, komputer kuno. Komputer merupakan teknologi canggih yang ada saat ini, tetapi ada penemuan yang mengejutkan banyak pihak. Penemuan benda tersebut dipercaya sebagai penemuan komputer pertama di dunia. Mekanisme Antikythera, sebuah benda yang mirip benda jam ditemukan di pulau Antikythera, tepatnya Yunani pada tahun 1902. Benda tersebut memiliki usia kurang lebih 2000 tahun. Para ilmuwan berpendapat bahwa benda tersebut digunakan untuk meramalkan posisi bintang. Desain benda tersebut begitu rumit membuat para ilmuwan kebingungan. Bagaimana bisa benda serumit itu ditemukan atau ada di zaman dahulu? Empat, Gua Longyu. Gua tersebut merupakan sebuah gua buatan manusia pada zaman dulu. Gua tersebut dibuat oleh orang-orang Tiongkok pada tahun 2012 sebelum Masehi. Luas gua ini sebesar 30.000 mil. Gua tersebut pertama kali ditemukan pada tahun 1992, sekaligus menjadi penggalian bawah tanah terbesar saat itu. Gua tersebut juga membuat para arkeolog dan ilmuwan bingung karena ukuran gua ini amat besar. Diperkirakan gua tersebut dibangun dengan membutuhkan lebih dari 1000 orang untuk membangun gua megah tersebut. Namun hal tersebut hanyalah hipotesis awal, faktanya sampai saat ini belum ditemukan alat-alat kuno untuk membangun gua tersebut dan tidak ada literatur yang mendukung tentang gua tersebut. Lima, Codex Gigas. Codex Gigas adalah kitab yang terkenal dengan sebutan The Devil Bible, memiliki tinggi 36 inch, lebar 20 inch, dan tebal 8, inch, berisi 320 halaman. Namun pada suatu waktu 10 halaman terakhir telah dipotong. Juru tulis yang menciptakan The Devil Bible tidak diketahui. Para peneliti percaya bahwa buku ini adalah ciptaan dari satu orang. Mitos yang beredar dari kitab ini adalah konon kitab Codex Gigas ketika diciptakan melibatkan iblis, karena beberapa halaman di beberapa bagian terdapat gambar iblis. Kemudian mitos lain yang paling terkenal adalah juru tulis dari kitab tersebut menukar jiwanya dengan iblis untuk menyelesaikan buku tersebut dalam satu malam. Enam, Baterai Baghdad. Baterai merupakan sebuah benda yang dapat menghantarkan arus listrik yang biasa kita gunakan untuk mengisi alat-alat elektronik. Baterai Baghdad merupakan sebuah guci keramik yang ditemukan di Baghdad, Irak. Penemuan baterai tersebut membuat para ilmuwan heran dan kagum, karena benda ini memiliki ciri dan fungsi yang sama dengan baterai pada zaman dahulu, padahal penemuan ini berasal dari tahun 250 sebelum Masehi. 7. Surat Iblis tahun 1676. Sebuah surat diyakini berusia lebih dari 300 tahun ditemukan. Tulisan tersebut ditulis oleh seorang biarawati bernama Maria yang mengaku kerasukan setan.
Surat tersebut ditemukan pada tahun 11 Agustus 1967. Wajah biarawati tersebut diselimuti tinta dan tangannya memegang sebuah surat yang konon ditulis oleh iblis dengan tujuan menjauhkan dari Tuhan dan menuju kejahatan. Surat tersebut kini diletakkan di Museum Silsilia. Untuk menafsirkan maknanya di mana 14 kode tertulis membuat penelitian kewalahan. Surat tersebut menyebut Tuhan sebagai beban berat. Kemudian dikatakan bahwa Tuhan berpikir bahwa Dia bisa membebaskan makhluk hidup. Sahabat yang beriman, itulah 7 penemuan aneh yang ditemukan di dunia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.